Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengolahan hasil ternak besar. Kompetensi dasar ada dua, yaitu menerapkan pengolahan hasil ternak besar, memproduksi hasil ternak besar. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, maka adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan karakteristik ternak besar. 2. Menjelaskan prinsip dasar pengolahan hasil ternak besar. 3. Mengemukakan tujuan pengolahan hasil ternak besar. 4. Menentukan bahan dan peralatan produksi, serta 5. Melakukan proses produksi. Daging didefinisikan sebagai semua jaringan tubuh hewan dan produk hasil olahannya yang sesuai untuk dikonsumsi. Daging harus tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Termasuk ke dalam definisi daging di atas adalah organ-organ seperti hati, ginjal, otak, paru-paru, jantung, limfa, pankreas, dan jaringan otot. Penyembelihan dan persiapan karkas. Berdasarkan keadaan fisiknya, daging dapat dikelompokkan menjadi daging segar tanpa pelayuan, daging segar yang dilayukan kemudian didinginkan atau daging dingin, daging segar yang dilayukan kemudian didinginkan kemudian dibekukan atau daging beku, daging masak, daging asap, dan daging olahan. Daging hasil ternak besar yang banyak dikonsumsi umumnya berasal dari ternak sapi, domba, kerbau, unta, dan kuda. Penyembelihan merupakan proses mematikan ternak dengan cara memotong 3 saluran pada leher, yaitu saluran esofagus, arteri karotis, dan vena jugularis. Cara mematikan ternak bisa dilakukan dengan dipingsankan terlebih dahulu, kemudian disembelih. Setelah penyembelihan, darah harus segera dikeluarkan sebanyak mungkin, kemudian ternak dikuliti atau disebut dengan proses dressing. Proses pengkulitan ternak dilakukan dengan cara menggantung ternak dengan mengikat bagian kaki belakang ke atas. Kemudian saluran pencernaan dan organ-organ lainnya dikeluarkan dengan cara membelah bagian abdomen hingga ke dada ternak. Langkah berikutnya adalah memotong kaki bagian depan dan belakang, serta memotong kepala sehingga jadilah karkas. Jadi yang dimaksud dengan karkas adalah tubuh ternak yang telah dihilangkan bagian kepala, kaki, telah dikuliti, darah, organ pencernaan, organ dalam lainnya. Pelayuan dan rigor mortis. Pelayuan. Karkas dari ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain pada umumnya dilakukan proses pelayuan dengan cara menggantung atau menyimpannya pada tempat tertentu dengan mengatur temperatur di bawah temperatur kamar dan di atas temperatur beku. Selama proses pelayuan akan terjadi peningkatan keempukan dan flavor daging, serta penyelesaian proses-proses fisiologis otot postmortem. Enzim proteolitik mendegradasi protein dalam serat daging sehingga daging terasa lebih empuk. Pelayuan biasanya dilakukan pada temperatur antara 15 sampai 16 derajat Celcius.
Rigor mortis. Rigor mortis yaitu proses kekakuan otot yang terjadi setelah penyembelihan. Bila daging diperoleh dari karkas yang masih rigor, maka daging akan terasa lebih alot atau keras. Karkas dalam kondisi free rigor atau sedang rigor disimpan beku, maka bila karkas atau daging dilakukan thawing atau pencairan kembali, akan terjadi pengkerutan hingga mencapai 50% karena terjadi proses rigor mortis kembali. Pembekuan daging biasanya dilakukan pada keadaan post rigor. Curing. Curing merupakan proses modifikasi daging yang memberi efek pengawetan, perubahan flavor, warna dan keumpukan karena penambahan bahan-bahan curing. Tujuan utama curing adalah menghasilkan flavor yang unik pada produk daging, dan tujuan khususnya adalah untuk mempertahankan warna merah daging. Daging yang dikuring memberikan warna merah pada saat dimasak, sedangkan yang tidak dikuring menjadi coklat pada saat dimasak. Bahan yang dapat digunakan untuk curing yaitu garam, natrium nitrat atau nitrit, gula, dan bumbu. Adapun kegunaan dari bahan tersebut, diantaranya garam dapat menghambat pertumbuhan mikroba dan memberikan flavor pada daging. Nitrit dapat menguatkan warna merah dari mioglobin, juga menghambat pertumbuhan Clostridium botulinum. Gula dapat membantu stabilitas warna, menetralkan rasa asin, dan menambah flavor. Sedangkan bumbu dapat menambah flavor dan meningkatkan cita rasa. Proses curing dapat dilakukan secara kering, perendaman, ataupun dengan penyuntikan. Karakteristik daging ternak besar. Daging sapi, karakteristiknya yaitu warna merah khas daging sapi, warna cerah, warna keungu-unguan, dan akan berubah menjadi merah ceri bila daging tersebut kontak dengan oksigen terbatas. Serat daging halus dan sedikit berlemak tergantung letak daging dalam karkas. Konsistensi padat, lemak berwarna kuning. Domba. Warna merah khas domba, merah lebih gelap. Daging terdiri dari serat-serat halus yang sangat rapat jaringannya. Konsistensi cukup padat. Di antara otot-otot dan bawah kulit terdapat banyak lemak. Lemak berwarna putih. Daging domba jantan berbau khas. Ternak besar. Masih pada karakteristik dari daging ternak besar, yaitu kuda. Warna daging kecoklatan. Jika terkena udara luar, warnanya menjadi gelap. Serat otot atau dagingnya kasar dan panjang. Konsistensi padat. Di antara serat tidak terdapat lemak. Lemak berwarna kuning emas dengan konsistensi lunak karena banyak mengandung olein. Daging kerbau. Daging berwarna lebih merah dari daging sapi. Serat otot atau daging agak kasar. Lemaknya berwarna putih. Teknik pengolahan daging. Daging dapat diolah menjadi beraneka jenis produk berdasarkan teknik pengecilan ukuran. Daging diantaranya dapat diolah menjadi produk-produk sebagai berikut. Di antaranya, jika digiling dapat dibuat menjadi bakso, sosis, nugget, burger. Jika disuir dapat dijadikan abon. Jika diiris tipis dapat dijadikan dendeng, daging asap, atau steak. Serta jika dipotong maka dapat dijadikan
dibuat kuring, kemudian dijadikan produk olahan daging lainnya. Tujuan pengolahan ternak besar. Daging merupakan salah satu alternatif sumber gizi makanan yang baik dan lengkap. Karena kandungan nutrisi dan air yang tinggi pada daging, maka dapat mengakibatkan daging mudah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut dengan tujuan untuk mencegah kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi setelah pemotongan, baik kerusakan mikrobiologis maupun kimiawi. Produk olahan hasil ternak besar dapat dilihat pada slide berikut ini. Bakso. Bakso merupakan produk olahan daging dengan menerapkan suatu sistem emulsi yang mempunyai karakteristik hampir sama dengan minyak dalam air, oil water, di mana lemak sebagai fase diskontinu dan air sebagai fase kontinu, dengan protein yang berperan sebagai emulsifier. Karakteristik bahan baku dalam pembuatan bakso yaitu dalam hal ini adalah daging yang baik digunakan dalam pembuatan bakso yaitu memiliki karakteristik penampakan mengkilap, warna tidak pucat, tidak berbau asam dan tidak busuk. Tekstur daging elastis, tidak lembek, dan jika dipegang terasa basah dan tidak lengket. Daging yang sesegar mungkin segera setelah pemotongan hewan tanpa mengalami proses penyimpanan atau pelayuan. Daging yang telah mengalami pelayuan atau aging, tekstur daging menjadi lunak, akan menyebabkan tekstur bakso juga lunak, kurang kompak, tidak kenyal, tidak elastis, mudah pecah, serta rendemen rendah. Daging tidak banyak mengandung lemak, seperti lamusir belakang sirloin, paha belakang, pinggang bagian belakang. Bila daging sudah mengalami pelayuan, perlu ditambahkan polifosfat. Apabila dalam lingkungan kita sulit untuk mendapatkan polifosfat, maka dapat diganti dengan menggunakan putih telur. Karakteristik bahan pendukung yaitu tepung tapioka sebagai bahan pengisi dan dapat memperbaiki stabilitas emulsi, mereduksi penyusutan, memperbaiki irisan bakso, meningkatkan cita rasa, dan mengurangi biaya produksi. Es batu dapat mencegah kenaikan suhu daging giling selama emulsifikasi, melarutkan protein daging, mencegah denaturasi protein, dan mengatur konsistensi adonan. Es batu yang digunakan hendaknya dari air yang telah dimasak, karena es batu dari air yang belum dimasak kemungkinannya tidak bersih sehingga dapat mengakibatkan adanya bakteri yang dapat menyebabkan kerusakan pada olahan daging tersebut. Peralatan dalam pembuatan bakso diantaranya timbangan untuk menimbang, chopper untuk menggiling, kemudian prosesor untuk menghaluskan sekaligus mencampurkan bahan, meatball untuk mencetak dalam jumlah besar, namun jika dalam jumlah sedikit maka bisa menggunakan tangan. Kemudian vacuum sealer untuk proses pengemasan, kemudian freezer pendinginan atau pembekuan. Proses pembuatan bakso
dimulai dari persiapan bahan dasar, dalam hal ini penghilangan lemak dan pemotongan daging untuk mempermudah dalam proses penggilingan untuk mengecilkan ukuran dan menghomogenkan atau menyeragamkan. Kemudian dalam kegiatan penggilingan juga ditambahkan es batu untuk mencegah terjadinya kenaikan suhu. Pembuatan adonan atau emulsifikasi, dalam hal ini pencampuran daging dengan tepung tapioka, bumbu, ditambah es batu. Pembentukan bola bakso dan perebusan, pembentukan menggunakan tangan ataupun menggunakan mesin meatball. Kemudian perebusan pada suhu 80 derajat Celcius. Kenapa tidak menggunakan air mendidih atau kenapa tidak direbus pada suhu mendidih? Itu karena bakso akan menjadi pecah dan kematangan tidak merata. Diagram alir dimulai dari pengecilan ukuran, penggilingan, pencampuran, pembentukan, perebusan, dan pengemasan. Kriteria mutu bakso. Bakso yang baik yaitu bakso yang sesuai dengan kriteria mutu yang diinginkan atau sesuai dengan standar. Untuk mengetahui kriteria mutu bakso itu sendiri dapat dilihat dengan cara pengujian secara organoleptik atau sensoris. Sensoris meliputi kenampakan, warna, bau, rasa, dan tekstur. Dari segi kenampakan, bentuk bulat halus, berukuran seragam, bersih dan cemerlang, tidak kusam, sedikit pun tidak tampak berjamur dan tidak berlendir. Dilihat dari warnanya, bakso yang baik itu coklat muda cerah atau sedikit agak kemerahan, atau coklat muda hingga agak keputihan atau abu-abu. Warna tersebut merata tanpa warna lain yang mengganggu. Bau khas daging segar, rebus dominan, tanpa bau tengik, masam, basi atau bau busuk. Bau bumbu cukup tajam. Rasa lesak, enak, rasa daging dominan, dan rasa bumbu cukup menonjol tetapi tidak berlebihan. Tidak terdapat rasa asin yang mengganggu. Tekstur kompak, elastis, kenyal tetapi tidak liat atau membal. Tidak ada serat daging, tidak lembek, tidak basah, berair, dan tidak rapuh. Selanjutnya sosis. Sosis berasal dari bahasa Latin salsus yang berarti penggaraman atau pengawetan daging dengan larutan garam. Memberikan rasa, warna, dan aroma yang khas pada sosis, terutama disebabkan adanya proses kuring dan pemasakan. Sosis dapat dideskripsikan sebagai produk olahan dari daging sapi atau ayam yang telah dicincang, diberi bumbu, kemudian dimasukkan ke dalam pembungkus yang berbentuk bulat panjang yang dapat berupa usus hewan atau pembungkus buatan dengan atau tanpa dimasak, dengan atau tanpa diasap. Jenis sosis diantaranya sosis segar, masak, masak dan asap, kering, asap, masak, spesial. Karakteristik bahan dalam pembuatan sosis. Karakteristik bahan baku diantaranya daging sapi dalam fase free rigor, daging berwarna merah cerah, bau khas daging segar, elastis dan tidak ada bagian yang hitam dan kehijauan. Karakteristik bahan pendukung
yaitu bahan pengisi dan pengikat. Dalam hal ini tepung, baik itu tepung maizena, tepung terigu, tepung sagu, tepung beras, dan yang lainnya. Serpihan es atau es batu untuk melarutkan protein dan membentuk larutan garam sehingga mempermudah pembentukan emulsi serta mempertahankan suhu adonan dari pengaruh panas yang berasal dari alat mekanis. Garam dapur dan garam polifosfat untuk membentuk rasa produk. Kemudian bumbu-bumbu juga meningkatkan cita rasa zat pewarna untuk mendapatkan produk dengan warna seragam dan menampilkan warna asli daging sapi, baik menggunakan pewarna alami ataupun buatan yang diizinkan. Selongsong sosis atau casing untuk membungkus produk sosis serta menentukan bentuk dan ukuran sosis. Ada dua jenis selongsong, yaitu alami ataupun buatan. Alami itu sendiri dibuat dari usus hewan seperti usus sapi dan usus kambing. Kelebihannya rasanya lebih enak, namun kekurangannya ukurannya tidak seragam dan tidak mencukupi untuk skala industri atau skala besar. Casing buatan ada dua macam, yang dapat dimakan yang disebut edible, atau yang tidak dapat dimakan yang disebut dengan non-edible. Yang dapat dimakan terbuat dari kolagen dan agar-agar, yang tidak dapat dimakan terbuat dari plastik atau kain. Peralatan pembuatan sosis sama halnya dalam pembuatan bakso. Peralatan yang digunakan pada prinsipnya adalah timbangan untuk menimbang bahan, chopper untuk menggiling daging, food processor untuk menghaluskan dan mencampur bahan. Yang membedakan di sini adalah saug filter, yaitu untuk membuat atau membentuk sosis. Proses pembuatan sosis terdiri dari pemilihan daging, kemudian penimbangan, kemudian pemotongan menjadi kecil dengan tujuan mempermudah dalam proses penggilingan, kemudian kuring untuk mengawetkan daging dan memperoleh flavor yang diinginkan serta warna merah pada daging. Kemudian penggilingan untuk memudahkan proses pelembutan. Selanjutnya pelembutan dan pengadukan untuk meratakan bumbu, bahan dan bahan pengisi, bahan pengikat serta menghomogenkan untuk menghasilkan emulsi yang baik. Kemudian pengisian dan pengikatan dilakukan yang cukup padat dan tidak ada rongga udara, karena bila terlalu padat dan berongga, sosis akan pecah saat pemasakan. Bila terlalu kendor, maka sosis akan keriput. Pemasakan dilakukan dengan cara dikukus atau direbus pada suhu 85 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit dengan tujuan membentuk tekstur dan keempukan daging, menghambat pertumbuhan mikroba, pembentukan warna, aroma khas, inaktif enzim proteolitik, dan memperpanjang daya simpan. Selanjutnya pendinginan. Setelah selesai proses pemasakan, sosis didinginkan sebaiknya dengan cara digantung sampai benar-benar dingin. Tujuan proses pendinginan untuk mencegah terjadinya embun
pada saat pengemasan dan mengawetkan selama penyimpanan. Pengemasan melindungi sosis terhadap kerusakan yang terlalu cepat, baik karena proses kimiawi maupun kontaminasi mikrobial. Penyimpanan sosis yang telah dikemas dapat disimpan dalam alat pendingin atau pembeku. Diagram Malir dimulai dari penimbangan, pengecilan ukuran, kurim, penggilingan, pencampuran, pengisian dan pengikatan, pemasakan, pendinginan dan pengemasan serta penyimpanan. Untuk mengetahui kualitas produk sosis yang telah rusak dapat dilihat secara fisik, yaitu warna sosis akan pudar dan berubah menjadi putih, bau dagingnya lebih tajam, kerusakan tinggi akan berlendir, rasanya asam. Baik, sekian pembahasan kita tentang materi pengolahan hasil ternak besar. Apabila ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, bisa kita tanyakan atau diskusikan dalam grup WA. Sekian untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.